Kelancaran acara, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Ala hadiyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah kita buka bersama. Untuk semarak kebangsaan dan semangat mengabdi di madrasah, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Madrasah Membarana di persada bumi Nusantara, mengemban amanah mencerdaskan lunas bangsa, santun berwibawa. LAMIMTSMA bahu membahu turut berjuang. Dari UNESA, Bapak Profesor Dr. Irman Magister Pendidikan selaku Koordinator Prodi S1 Pendidikan Sains FMIPA dari UNESA, Bapak Profesor Dr. Wahono Widodo MSI, Bapak Dr. Elok Sudibyo MPD, Bapak Dr. Muhammad Budianto SPD MPD, dan juga para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Hadiono, silakan dipanggil saya Pak Eko. Kebetulan saya adalah junior dari beliau bertiga, ada beberapa Hono, ada Herman, ada Cabra Heran, salah satu lagi. Ya, kebetulan saya ini penyusup, mestinya ini kan proyeknya S1 Pendidikan IPA. Cuman daripada saya ada temannya, saya sampaikan ke Prof. Herman, Prof, saya kindel ya, saya ikut ya. Ayo begitu ya, tapi nanti mohon izin saya harus segera balik ke Surabaya karena masih banyak harus saya selesaikan. Bapak Ibu sekalian, kebetulan banyak hal penting yang perlu kita cermati ya, dalam mempersiapkan anak-anak kita. Yang pertama, hal menarik adalah bagaimana kita merealisasikan aktivitas pembelajaran melalui modul ajar yang Bapak Ibu kembangkan itu sesuai dengan karakter ibtidaiyah, ya. Nah, ini yang seringkali masih belum kelihatan, ya. Sehingga mungkin perlu untuk kita lihat bersama-sama. Yang masih harus minum, minum dulu. Ya. Saya minta karena 15 menit untuk kita. Setelah ini saya harus presentasi lagi di forum yang lain lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah tujuan kita, tidak usah saya bacakan, intinya terakhir bisa membuat modul ajar begitu ya. Terus berikutnya. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Elo tentang apa itu pembelajaran mendalam. Jadi mungkin hanya sebatas untuk memantapkan saja. Mendalam itu berarti jeru kalau orang Tuban bilang ya. Berkesan ya, terasa jeru dan menjeru katanya Prof. Ya, menjeru kalau orang Jawa bilang. Satu pertanyaan yang sederhana, kapan anak-anak kita bisa ingat apa yang kita katakan? Coba direnungkan. Kapan anak-anak kita pada saat dia sudah besar menjadi orang masih ingat dengan apa yang kita katakan? Pada saat ada sesuatu yang berkesan, kan bukan yang white. Ya,
tidak sembarangan. Jangan 90 Sehingga Bapak Ibu guru yang menjadi seorang kreator dalam melatihkan, dalam menanamkan, dalam membangun kepribadian itu harus tampil unik, ya kan? Harus kreatif. Mohon maaf ini jilbab, diojo itu terus gunakan biar kita nanti gampang. Baju, diojo itu terus ya, itu lagi kelamin ya. Sampai nanti pengawas, jangan ada itu. Gunakan kalau bisa sesuai dengan konsep yang diajarkan. Jadi pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu berkesan. Apalagi anak-anak kita ini kan menerima banyak informasi yang harapannya sama-sama bisa menguasai, sama-sama bisa dipahami, sama-sama bisa diterapkan. Coba bayangkan jika ibu adalah murid yang menerima itu, sombong gak sombong? Kesel banget. Makanya murid ya jadi seneng, jangan dimana. Seperti dengan kondangan. Jadi itu yang harus kita sadari Bapak Ibu sekalian. Termasuk bagaimana cara kita dalam menyajikan pembelajaran. Harapan kita baik supaya mereka bisa menguasai semuanya, tapi kita tidak pernah memikirkan begitu ya, bagaimana kondisi anak-anak kita, bagaimana masalah yang sedang dia hadapi, mungkin tidak harmonis di rumah bersama ayah bundanya, ada masalah dengan temannya, sehingga apapun kondisinya, jika kita paksakan, bagaimana bentuk pembelajaran tidak akan bisa baik. Makanya yang penting adalah bagaimana Bapak bisa menciptakan suasana belajar yang baik. Modul belajar ini penting, sehingga harus bisa merepresentasi bagaimana dia bisa belajar. Karakteristik belajar siswa di Tuban jangan dipaksakan sama dengan anak di Surabaya. Carikan contoh-contoh di sekitar mereka. Lodo Manyo, PT Rajungan, kalau banget pembinaan dan jadi kita membiasakan mendekatkan informasi Pak sesuai dengan karakteristik lingkungan bahkan budaya Ronggolawe. Wes tokoan Bapak Ibu sampai takon anak sampean yuk. Sopo sing burung tahu ke Ronggolawe. Itu berapa persen? Masih banyak. Mengapa kok banyak? Karena kita tidak pernah berusaha untuk mengenalkan, mengantarkan, menunjukkan dulu pahlawan kita ke Ronggolawe. Saya pernah ke Mongolia beberapa tahun yang lalu. Satu sampai terharu, mulai dari Bandar Ulaanbaatar, tulisan Genghis Khan besar sekali. Terus muk yang saya pakai minum itu gambarnya Genghis Khan. Kemudian kita diajak ke museum namanya Genghis Khan, ke patung besar namanya Genghis Khan. Wah itu luar biasa. Jadi untuk membangun moral tidak perlu cerita banyak, tunjukkan saja. Ini loh pahlawan kita. Tanpa harus kita korek kanan kiri, kita cari kesalahan. Dan ingat bahwa kita ini adalah contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya kalau hanya membuat modul ajar saya rasa bahwa sudah biasa. Tinggal sekarang bagaimana memaknai isinya yang paling penting. Dan representasi kita sebagai guru. Guru itu Bapak Ibu kalau dibayar murah saya tidak setuju. Mengapa? Karena Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mengantarkan anak-anak kita. Maju mundurnya sebuah negara bergantung pada pendidikan, bergantung pada guru. Makanya saat ini memang sebelum muridnya maju, gurunya harus maju dulu, sekolah dulu. Si cocok ya peristiwa pendidikan, saya. Nah, sebaiknya betul. Ya, cuma kalau kita bayangkan, jika Bapak Ibu tidak menguasai, tidak memiliki, tidak mungkin bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi siapkan mentalnya gurunya dulu itu yang paling penting. Walaupun harus sapa ya, harus belajar kembali, tidak apa-apa demi anak-anak kita. Itu adalah pahala kita. Ini penting sekali. Bapak Ibu sekalian,
kembali pada konsep mendalam. Jadi apa yang kita berikan berkesan, diingat. Nah, coba perhatikan. Ini ada satu contoh menarik. Ada seseorang namanya Prof. Ahmad naik bis dari Lumurasim ke Jayabaya. Waktu itu berhimpit-himpitan sampai akhirnya konduktornya itu tidak sempat narik. Turun, senang yang luar biasa. Padahal sebenarnya itu merupakan nilai yang sangat tidak baik. Coba perbaiki. Dia bisa lepas dari kewajiban, itu bahagia di dunia akhirat. Ya, coba. Nah, apakah itu value yang baik? Apakah itu moral yang baik? Dan sekarang itu bertumbuh. Mohon maaf, kita saja ya, pada saat bisa menghindar, tapi dia menghindar dengan semua ketentuan, dengan semua aturan. Nah, kalau kita saja seperti itu, apalagi anak-anak, makanya tidak usah kita terlalu jauh. Ayo dulu, kita rasakan diri kita dulu. Mampu tidak kita melakukan? Gelayai kita. Kalau gurunya tidak mampu, tidak usah cerita banyak. Kita hentikan pelatihan ini selesai, dan kita pulang. Ya, daripada kita lanjutkan, terus nanti hasilnya pasti akan kembali ke kondisi sebelumnya. Atau tadi perubahan dan cerita. Ganti menteri, ganti ketentuan. Ganti menteri, ganti format dan seterusnya. Tidak apa-apa untuk kebijakan. Tapi yang penting adalah kita sebagai guru itu bersahaja dalam membangun pendidikan. Nilai-nilai Islam itu sangat indah, Bapak Ibu. Kemarin saya baru pulang dari Jambi. Ya, jadi saya ditugaskan oleh Purwokerto di beberapa tempat, gitu ya. Jadi mulai dari Bandung, UIN kebetulan yang saya lihat, UIN Sunan Gunung Jati, kemudian terbang lagi ke Jambi. Saya lihat pendidikan IPA yang dilakukan masih sama dengan yang lain. Padahal kita punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa Bapak Ibu? Kekuatan apa coba? Ayo, Sobat Siswa jawab. Kekuatan apa coba? Satu saya belum jawab. Benar ini? 100.000 loh. Tunggu saya tadi. Ayo. Kekuatan apa coba? Yang luar biasa, Pak. Monggo, Pak. Bukan. Salah. Ya. Kekuatan Quran. Coba, pernah nggak itu kita jadikan sebagai bagian penting dalam mengajarkan IPA pada anak-anak kita? Hebat, Bapak Ibu. Orang non-muslim itu loh banyak belajar tentang itu. Masa kita kok tidak mengenalkan itu? Ya kan, dalam desain menurut ajar untuk anak-anak kita yang ada di madrasah, siapkan satu blok, satu part di mana itu berisi ayat Allah yang menjelaskan konsep yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi dia tidak hanya cerdas secara akal, tapi cerdas secara hati dalam rangka membangun semangat spiritual. Terus gak usah tentu hati-hati Bapak Ibu situ aja. Mereka akan melihat ini punya kekuasaan. Sedikit demi sedikit mereka akan mengenali Islam itu indah, luar biasa. Dan Islam itu berbicara. Sebelum IPA menjelaskan, Al-Quran sudah menyampaikan. Nah, bahkan ini kita manfaatkan sebagai bagian dalam modul ajar yang kita modifikasi sendiri sesuai dengan karakteristik kita dalam membangun kepribadian. Karena yang paling utama itu materi kita bisa melihat dari sumber-sumber lain yang cukup baik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangun value-nya, nilainya. Nah ini yang masih belum. Namun nanti yang mau RPL bisa mengkategori sebagai materi tesis. Ya, gampang ya. Semoga semuanya sesuai. Ya, jadi itu berikutnya. Sudah cukup ya. Ya, jadi ini tadi sampaikan Pak Elok. Terus yang berikutnya, Oke, sebentar yang 6C. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari kompetensi, mungkin kita tidak bisa paksakan ya secara tertulis ya. Tapi kita bisa berikan ruang supaya mereka bisa menerapkan. Satu contoh misalnya karakter tidak bisa kita
ajarkan seperti kita ngajar berpikir kritis, gitu ya. Tapi dari berlaku dalam proses itu bisa merepresentasi karakter. Bagaimana Bapak disiplin? Datang ke dalam kelas jam 7 mulai ngajar, berarti jam 7 kurang 15 sudah beri depan pintu. Selamat pagi, anak mulai. Sulit Pak, ya memang sulit. Tapi kita bangun karakter. Kalau tidak mau ya udah usah bagi masalah karakter. Jadi karakter itu dicontohkan, ya ditauladankan, bukan diceritakan. Jadi guru harus menjadi profil anak-anak mereka. Guru menjadi contoh anak mereka. Ya. Guru menjadi model kita, model anak-anak kita. Jadi semua mulai dari busananya, cara berkomunikasinya, cara bersikapnya, itu merepresentasi materi yang ingin dibangun. Ya. Jadi kalau kita mengajar kejujuran, guru jujur lah. Ya. Jangan gurunya tidak jujur, mengajar kejujuran tidak bisa. Itu pendidikan Bapak Ibu. Sehingga kalau saya katakan profesi yang paling berisiko pada saat Bapak Ibu menjadikan pendidik itu second opinion, pilihan kedua, mohon maaf, mulai sekarang kita putus dengan kita. Mohon maaf ya, saya bercerai tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu untuk menganggap ini menjadi tanggung jawab, ayo kita berlari bersama, kita belajar bersama. Kami bukan berarti yang terbaik ya. Banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membangun anak-anak kita. Ini loh Bapak Ibu ya, dengan disini. Sentuh anak-anak kita, bangun anak-anak kita, rangkul anak-anak kita. Jangan jadikan dia sebagai kelinci percobaan. Ya kan? Karena hanya seperti itu nanti mereka akan bisa merasakan bagaimana belajar itu dengan nyaman. Sekolah menjadi rumah kedua, Bapak Ibu menjadi orang tua kedua, dan seterusnya. Itu merepresentasi bagaimana pendidikan itu berhasil. Oke, terus berikutnya bagaimana keterampilan yang lain? Maka ada komunikasi, mereka kita berikan kesempatan untuk menyampaikan dan seterusnya. Ada kolaborasi, bagaimana bisa bekerja sama dan seterusnya. Oke, yang terakhir ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita harus siap dengan ini ya. Bapak Ibu, kita sekarang sudah mengalami transformasi. Ya. Jadi kita ini bukan guru baru, tapi ini loh baru guru. Kita ya. Ada guru baru, ada baru guru. Guru baru itu guru semangat dulu. Yang masih belum punya idealis, ya. Yang masih gampang dibawa suasana, diombang-ambing, itu guru baru. Tapi Bapak Ibu adalah baru guru. Guru yang benar-benar guru. Nah, kalau hanya seperti ini kita siap. Banyak profesi guru nggak bisa buat main-main betul ya. Jadi selama Bapak Ibu sudah siap, ayo kita berjalan. Tapi kalau tidak kita pergi di sini, Bapak Ibu pulang, saya juga pulang. Ya, Mas, saling